Sejarah singkat Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada 2 Juni tahun 1897 di Pandam Gadang, Sumatera Barat, dengan nama Ibrahim Datuk Sutan Malaka. Ia merupakan seorang guru, aktivis politik, penulis, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1920-an, Tan Malaka aktif menentang penjajahan Belanda dan bergabung dengan gerakan-pergerakan nasional. Karena aktivitas politiknya, ia sering diburu dan hidup dalam pengasingan di berbagai negara, seperti Belanda, Jerman, Rusia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand. Tan Malaka dikenal sebagai salah satu tokoh pertama yang secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan penuh Indonesia. Pada tahun 1925, ia menulis buku Nar de Republik Indonesia yang berisi gagasan tentang Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi tahun 1945. Saat revolusi kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka menentang berbagai perundingan yang dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Ia kemudian membentuk Persatuan Perjuangan yang menyerukan kemerdekaan 100%. Selain sebagai pejuang, Tan Malaka juga dikenal sebagai penulis buku Madilog, yang menjadi salah satu karya pemikiran paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka wafat pada 21 Februari tahun 1949 di Jawa Timur. Pada tahun 1963, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Soekarno. Fakta menarik, dijuluki sebagai salah satu Bapak Republik Indonesia, menghabiskan lebih dari 20 tahun hidup dalam pengasingan. Menulis gagasan tentang Republik Indonesia sekitar 20 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Namanya diabadikan menjadi nama jalan dan sekolah di berbagai daerah Indonesia. Bayangin ada satu tokoh Indonesia yang ikut melahirkan ide tentang Republik Indonesia. Dia diburu penjajah, hidup dengan nama samaran, dan berpindah dari satu negara ke negara lain seperti buronan kelas dunia. Tapi yang paling aneh, setelah Indonesia merdeka, namanya justru sempat jarang dibahas, seolah perlahan tenggelam dari sejarah. Padahal, banyak orang menyebut dia sebagai salah satu Bapak Republik Indonesia. Namanya Tan Malaka, nama aslinya Ibrahim Datuk Sutan Malaka. Beliau lahir di Sumatera Barat tahun 1897 dan sejak muda dikenal sangat pintar. Saking pintarnya, dia sampai dikirim sekolah ke Belanda di masa ketika hal itu sangat jarang terjadi. Awalnya Tan ingin menjadi guru, tapi hidupnya berubah setelah melihat langsung penderitaan rakyat kecil. Setelah kembali ke Indonesia, Tan Malaka mengajar anak-anak buruh perkebunan di Sumatera. Di sana dia melihat rakyat diperas tenaganya, dibayar murah dan sulit mendapatkan pendidikan. Sejak saat itu Tan mulai aktif bergerak lewat pendidikan dan politik. Dia percaya pendidikan bisa menjadi senjata untuk melawan penjajahan. Lalu hidup Tan berubah jadi seperti film mata-mata. Belanda menganggap pemikirannya terlalu berbahaya. Dia berpindah dari Belanda, Rusia, Tiongkok, Jepang, sampai Filipina sambil terus bersembunyi. Bahkan, dia sering memakai identitas palsu supaya tidak tertangkap. Di masa pelariannya itu juga, Tan menulis buku tentang cita-cita Indonesia sebagai republik. Dan hebatnya, ide itu ditulis jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka. Tan Malaka juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Madilog. Lewat buku itu, Tan mengajak rakyat Indonesia untuk berpikir lebih logis dan kritis. Tapi akhir hidup Tan justru tragis. Setelah Indonesia merdeka, dia masih diburu karena perbedaan pandangan politik. Tahun 1949, Tan Malaka ditangkap di Jawa Timur dan dieksekusi secara diam-diam. Bahkan kabar kematiannya sempat dirahasiakan selama bertahun-tahun. Yang bikin kagum, di tengah hidup yang penuh pelarian, Tan Malaka tetap terus menulis dan memperjuangkan Indonesia. Kalau dipikir-pikir, zaman sekarang pindah akun media sosial aja kadang bikin ribet. Sedangkan Tan Malaka harus berpindah identitas demi menghindari kejaran penjajah. Dan hebatnya, semua itu dilakukan demi satu mimpi, Indonesia merdeka. Sejarah Indonesia ternyata menyimpan banyak tokoh hebat yang kisahnya lebih dramatis dari film. Dan Tan Malaka adalah salah satu nama yang hampir tenggelam dimakan waktu. Follow sekarang dan masuk ke The Story Collector Archive. Aku adalah seorang pejuang Indonesia yang diburu di banyak negara, hidup dengan puluhan nama samaran.
Tetapi gagasanku justru membantu menyalakan semangat kemerdekaan bangsa. Namaku Tan Malaka. Aku lahir di Pandan Gadang, Sumatera Barat pada tahun 1897. Saat aku muda, aku melihat satu masalah besar. Rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan, kehilangan kebebasan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan keyakinan bahwa mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Aku percaya kemerdekaan tidak akan datang hanya dengan menunggu. Karena itu, aku memilih jalan yang berat. Aku menulis, mengajar, berpidato, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan harus hidup dalam pelarian. Banyak yang mengenalku sebagai pejuang yang keras kepala, tapi ada alasan di balik semua itu. Aku ingin rakyat Indonesia berani berpikir merdeka sebelum benar-benar merdeka. Buktinya, jauh sebelum Indonesia merdeka, aku sudah menyerukan kemerdekaan penuh bagi bangsa ini. Pemikiran-pemikiranku dalam buku dan perjuangan politik ikut menginspirasi banyak tokoh pergerakan. Bahkan setelah bertahun-tahun namaku tenggelam, negara akhirnya mengakui jasaku sebagai pahlawan nasional. Aku adalah pahlawan nasional yang terlupakan dan namaku seakan terhapus dalam sejarah Indonesia. Namaku Ibrahim Datuk Sutan Malaka, atau yang lazim disebut Tan Malaka. Aku yang menulis konsep Republik Indonesia, tapi aku juga yang dibunuh oleh tentara Republik yang aku dirikan. Aku dikenal sebagai seorang pemikir, pejuang gerilya, dan bahkan kerap dituduh sebagai mata-mata. Aku berasal dari Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan, aku melanjutkan studi ke Rijkskwijk School di Haarlem, Belanda. Di sanalah aku mulai mengenal ideologi politik sayap kiri yang kemudian sangat memengaruhi cara berpikir dan arah perjuanganku. Pada November 1919, aku sempat pulang ke tanah air dan bekerja sebagai guru di sekolah perkebunan teh milik Belanda. Di masa itu, aku mulai menumbuhkan cita-cita untuk mengubah nasib bangsa Indonesia. Pada tahun 1921, aku melanjutkan perjalananku ke Semarang. Di Semarang, aku bergabung dengan Sarekat Islam. Aku aktif berupaya menyatukan gerakan komunis dan Islam sebagai kekuatan bersama untuk melawan imperialisme Belanda. Akibat aktivitas tersebut, aku ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibuang ke Amsterdam. Dalam masa pelarianku, aku pernah singgah di berbagai negara, antara lain Jerman, Rusia, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Tiongkok. Selama bergerilya di berbagai negara, aku menggunakan beragam nama samaran untuk mengelabui intelijen Belanda dan Inggris. Aku menjadi buronan internasional karena gagasan-gagasanku dianggap berbahaya oleh kekuatan kolonial. Beberapa nama samaran yang pernah kugunakan antara lain Elias Fuentes saat berada di Filipina, Ilyas Hussein di Indonesia, Hasan Ghazali di Singapura, serta Osorio ketika berada di Shanghai. Dalam perjalananku lintas negara, aku menulis sebuah karya monumental berjudul Naar de Republiek Indonesia, menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925 saat berada di Kanton, Tiongkok. Buku ini kemudian menjadi rujukan penting bagi para tokoh bangsa, termasuk Soekarno, dalam menyusun konsep dan struktur pemerintahan Indonesia. Aku menuliskannya jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga aku dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Selama puluhan tahun aku hidup dalam pelarian demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya, aku harus meregang nyawa di ujung senapan anak bangsa sendiri. Bangsa yang kuperjuangkan dengan mati-matian dan sepenuh jiwa. Bahkan dengan mengorbankan kehidupan pribadiku demi Indonesia merdeka. Dia punya puluhan nama samaran, fasih banyak bahasa, dan hidup berpindah-pindah negara sebagai buronan internasional. Tapi, dia bukan agen rahasia fiksi. Namanya Tan Malaka.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, dia sudah menulis konsep tentang Republik Indonesia dalam bukunya. Ia juga menulis buku terkenal berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku itu mengajak rakyat Indonesia berpikir logis, ilmiah, dan bebas dari penjajahan pola pikir. Hidupnya dihabiskan di bawah tanah, menyamar jadi guru di Filipina, buruh di Shanghai, hingga wartawan. Intelijen Belanda, Inggris, bahkan Amerika, semuanya frustrasi mengejar orang ini. Tan Malaka bukan tipe pemikir yang cuma duduk di balik meja. Dia bergerak bersama rakyat, mengorganisir buruh, dan selalu menolak kompromi setengah-setengah dengan penjajah. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, jalannya justru makin terjal. Karena prinsipnya yang terlalu radikal dan lurus, dia justru dieksekusi oleh bangsanya sendiri di tengah konflik internal tahun 1949. Dia gugur dalam sepi, tanpa panggung kemegahan. Tan Malaka membuktikan bahwa ide yang benar tidak akan pernah bisa mati oleh peluru. Bagaimana sudut pandangmu tentang tokoh ini? Diskusi di komen. Tan Malaka pernah mengingatkan sesuatu yang masih relevan sampai hari ini. Penindasan tidak akan pernah hilang jika rakyat masih percaya bahwa pemimpin adalah tuan, bukan pelayan. Bayangkan sebuah negeri di mana rakyat selalu menundukkan kepala setiap kali melihat penguasa. Apapun yang dikatakan pemimpin dianggap benar. Apapun yang dilakukan penguasa dianggap harus diterima. Bahkan ketika ada ketidakadilan, banyak orang memilih diam karena takut dianggap melawan. Tan Malaka melihat bahaya dari cara berpikir seperti ini. Menurutnya, penindasan tidak selalu muncul karena pemimpin yang kuat. Kadang penindasan justru bertahan karena rakyat terbiasa merasa dirinya lebih rendah. Mereka lupa bahwa pemimpin sejatinya bukanlah tuan yang harus dipuja. Pemimpin adalah pelayan yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan rakyat. Ketika rakyat berhenti bertanya, berhenti mengawasi dan hanya pandai memuji, kekuasaan bisa berubah menjadi alat untuk kepentingan segelintir orang. Karena kekuasaan yang tidak diawasi seringkali lupa batas. Dan sejarah berkali-kali membuktikan bahwa banyak penyalahgunaan kekuasaan lahir dari rakyat yang takut bersuara. Itulah sebabnya Tan Malaka tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan dari penjajah, ia juga berbicara tentang kemerdekaan cara berpikir, bahwa rakyat yang merdeka adalah rakyat yang berani menggunakan akal sehatnya, berani mengkritik ketika salah, dan berani mengingatkan ketika kekuasaan mulai menyimpang. Sebab dalam sebuah republik, rakyat bukan bawahan penguasa. Justru penguasalah yang seharusnya bekerja untuk rakyat. Sejarah tidak selalu memberi kita jawaban, tapi seringkali sejarah membantu kita memahami mengapa sesuatu terjadi. Dan pemikiran Tan Malaka adalah salah satu warisan yang masih relevan untuk dipelajari sampai sekarang. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, follow dulu supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kalau ingin membaca lebih dalam tentang gagasan-gagasannya, link bukunya ada di keranjang kuning. Siapa tahu ada pelajaran yang bisa kita bawa untuk memahami Indonesia hari ini. Satu ketika beliau ketemu dengan Soekarno, Hatta, dan Haji Agus Salim tanggal 24 Januari 46, kalimatnya beliau dahsyat, mengkritik mereka bertiga. Kata beliau begini kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar,
pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini, karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Oh, ini berani ya di depan presiden. Cuma ya karena memang beliau aktivis pejuang yang tangguh, punya idealisme dan komitmen yang tinggi. Jadi beliau punya konsep yang ingin beliau perjuangkan. Kamu tahu nggak, ada satu tokoh yang disebut Bapak Republik Indonesia, tapi namanya sengaja dihapus dari buku sejarah. Siapa dia? Ini dia, Tan Malaka, atau nama aslinya Ibrahim Datuk Sultan Malaka, dan lebih dikenal Si-23 nama samaran, yang idenya dipakai buat ngelahirin Indonesia. Lahir 1897 di Sumatera Barat. Sekolah ke Belanda, tapi otaknya dipakai buat ngelawan Belanda. Balik ke Indonesia, ia langsung dicap pemberontak. Jadi 20 tahun sebelum proklamasi, dia udah nulis buku, Menuju Republik Indonesia. Isinya jelas, Indonesia harus 100% merdeka, nggak boleh kompromi. Dia juga nulis Madilog, buku filsafat yang ngajarin bangsa ini cara mikir merdeka pakai logika, bukan tahayul. Dia Marxis, tapi beda sama PKI. Dia bikin partai Murba, lawan diplomasi Soekarno-Hatta yang dianggap lembek ke Belanda. Karena terlalu vokal, dia dieksekusi tahun 1949 di Kediri tanpa sidang. Hilang, tapi idenya nggak mati. Tapi sejarah nggak bisa dibohongin. Tahun 1963, negara ngakuin dia sebagai pahlawan nasional. Jadi pertanyaannya, kalau idenya bikin Indonesia lahir, kenapa nyawanya harus diilangin? Coba komen pendapat kamu. Pernah dengar nama Tan Malaka? Kalau belum, kamu bukan sendirian. Padahal, tanpa orang ini, sejarah Indonesia bisa saja berbeda. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat tahun 1897. Ia bukan bangsawan, bukan jenderal, tapi sejak muda ia punya satu kebiasaan berbahaya bagi penjajah, berpikir kritis. Di saat banyak orang menerima penjajahan sebagai nasib, Tan Malaka justru bertanya, mengapa bangsa ini harus tunduk? Pendidikan membawanya ke Eropa, dan di sanalah kesadarannya semakin tajam. Ia melihat bahwa penjajahan bukan kehendak Tuhan, melainkan sistem buatan manusia, dan sistem bisa dihancurkan. Sejak saat itu, hidupnya diabdikan untuk satu tujuan, Indonesia merdeka. Karena pemikirannya, Tan Malaka diburu. Ia hidup berpindah-pindah negara, tanpa rumah dan tanpa perlindungan. Namun di tengah pelarian itulah ia menulis karya besarnya, Madilog, sebuah ajakan agar bangsa Indonesia berpikir logis, ilmiah, dan tidak mudah ditipu kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka pulang, tapi ia tidak ikut menikmati kekuasaan. Ia tetap kritis, bahkan berani berbeda dengan para pemimpin besar. Baginya, kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajah, tapi adil bagi rakyatnya. Tahun 1949, Tan Malaka wafat dalam kesunyian, tanpa upacara besar, tanpa jabatan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi penindasan, pikiran yang merdeka. Tan Malaka pernah berkata, tujuan hidup saya ialah Indonesia merdeka. Kalau kamu baru tahu tokoh ini, tulis Tan Malaka di kolom komentar. Kalau menurutmu pemikirannya masih relevan hari ini, like videonya. Dan share ke temanmu, supaya kisah orang yang hampir dilupakan ini tidak benar-benar hilang dari sejarah. Tahukah kamu, dahulu Indonesia hampir memiliki orang jenius yang bisa membawa Indonesia berpikir maju. Namun orang yang terlalu pintar justru jadi ancaman serius bagi negara. Dia adalah Tan Malaka, orang jenius dari tanah Minang dan sangat intelektual.
Sejak 1921 sampai 1932, hidupnya dihabiskan sebagai buronan internasional. Dikejar Belanda, dijauhi PKI, dan tak tunduk kepada siapapun. Padahal sekitar 1925, ia sudah menulis gagasan tentang Republik Indonesia. Saat itu nggak banyak orang elit berani memikirkan seberani ini. Pada 1943, di pengasingan, ia menulis buku berjudul Madilog, buku yang mengajarkan satu hal berbahaya bagi kekuasaan. Rakyat harus berpikir logis. Masalahnya, bagi negara yang baru lahir setelah 17 Agustus 1945, rakyat yang berpikir logis lebih berbahaya daripada rakyat yang marah. Ketika Tan Malaka menolak kompromi dengan Belanda, pada tahun 1946, ia justru ditangkap oleh Republik yang menjadi tanah kehidupannya dan tanpa adanya proses pengadilan. Di masa revolusi bersenjata 1947 hingga 1949, stabilitas lebih penting daripada kebenaran, dan orang seperti Tan Malaka dianggap pengganggu negara. Maka pada Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi secara tertutup, tanpa sidang, dan tanpa surat resmi. Tan Malaka tidak mati karena salah. Ia mati karena terlalu cepat berpikir di negara yang belum siap berpikir. Mengapa Dean Aidit seolah mengabaikan kematian Tan Malaka, padahal keduanya dari golongan kiri? Saat tokoh revolusioner itu dieksekusi pada 1949, seharusnya para pengikutnya yang militan akan marah dan melakukan pemberontakan. Ya tapi anehnya, justru banyak tokoh dari golongan kiri seolah tak peduli atas kematiannya, dengan alasan yang mengejutkan. Kita tahu pengaruh Tan Malaka itu luar biasa. Dengan satu seruan saja, ribuan buruh dan petani berani mogok kerja, tak peduli lawannya adalah tentara Belanda yang bersenjata. Pengikutnya tak kalah banyak dari Soekarno, bahkan kalangan rakyat bawah terkenal lebih setia padanya. Tapi ironisnya, saat ia dieksekusi, tak ada satupun yang berani mencari jasadnya. Tokoh PKI seperti Aidit, yang katanya militan dengan golongan kiri, justru sibuk berpesta pora, mencaplok sisa-sisa pengikut Tan Malaka. Rupanya hubungan keduanya tak seharmonis yang kita kira. Komunis tulen seperti PKI tak menganggapnya sebagai kawan seperjuangan. Bahkan Tan Malaka justru dicap ancaman, meski sama-sama dari golongan kiri. Hal ini karena ia dinilai sebagai batu sandungan yang berani menolak ide komunis murni dari Moskow dan malah membuat aliran komunisme Indonesia yang mandiri, nasionalis, dan fleksibel. Berbeda dengan PKI yang kaku. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalian tahu siapa yang pertama kali merumuskan konsep Republik Indonesia? Bukan Soekarno, bukan juga Hatta, tapi orang yang namanya sengaja dihapus dari buku sejarah kita. Seorang pria yang hidup dalam pelarian, diburu penjajah, namun mati di tangan bangsanya sendiri. Dialah Ibrahim Datu Sultan Malaka. Mengapa sosok jenius yang dijuluki Bapak Republik ini seolah-olah ditakuti dan dilupakan? Jauh sebelum proklamasi 1945, tahun 1925, Tan Malaka sudah menerbitkan buku berjudul Narda Republik Indonesia. Saat para pendiri bangsa lain masih berpikir, dia sudah punya peta jalan kemerdekaan 100%. Dia bukan komunis yang mau tunduk pada Moskow. Tan Malaka adalah revolusioner independen yang melihat potensi Indonesia. Pikirannya tajam, hidupnya lurus. Dia rela tidak menikah, hidup miskin, dan hidup dalam pelarian demi satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka mutlak, tanpa kompromi dengan Belanda. Namun karena prinsipnya yang teguh, 100% merdeka atau mati, dia dianggap duri dalam daging oleh mereka yang suka kompromi. Tragisnya, pahlawan yang menulis Madilog, buku yang mengajarkan kita cara berpikir logis dan merdeka ini, justru tewas dieksekusi tanpa pengadilan oleh pasukan bangsanya sendiri pada 21 Februari 1949. Namanya difitnah, jasanya dipendam, dan kuburannya disembunyikan puluhan tahun. Mengapa? Karena pemikirannya terlalu berbahaya bagi mereka yang ingin Indonesia tetap lunak terhadap penjajah. Tahun 1963, Soekarno baru berani angkat dia jadi pahlawan nasional. Tapi sudah terlambat, kita sudah hapus namanya dari buku pelajaran. Kita sudah lupa bahwa republik ini dibangun di atas darah seorang yang kita hianati sendiri. Kita bisa tidak setuju dengan ideologinya, kita bisa berdebat soal pikirannya, tapi satu hal tidak bisa diperdebatkan.
Ada seorang pahlawan yang mencintai Indonesia, bahkan sebelum Indonesia itu sendiri lahir, yang berjuang tanpa pernah sempat menikmati kemerdekaan yang dia perjuangkan. Sekarang kamu tahu, ini bukan cerita pahlawan biasa. Ini cerita gila tentang pengkhianatan terbesar dalam sejarah kita. Tan Malaka bukan cuma nama, dia adalah luka yang belum sempat sembuh di tubuh bangsa ini. Banyak orang mengenal Tan Malaka lewat Madilog. Namun pemikiran Tan Malaka jauh lebih luas daripada satu karya saja. Sejak masa pergerakan nasional hingga revolusi, Tan Malaka menulis tentang strategi perjuangan, organisasi rakyat, ekonomi nasional, hingga konsep republik yang merdeka sepenuhnya. Pemikirannya lahir dari pengalaman hidup yang keras, pengasingan, penyamaran, dan perjuangan lintas negara. Pada aksi massa, Tan Malaka menekankan pentingnya kekuatan rakyat yang sadar dan terorganisasi. Dalam politik, ia membahas arah perjuangan kemerdekaan dan sikap terhadap kekuasaan kolonial. Lalu, rencana ekonomi berjuang menggambarkan bagaimana republik harus berdiri di atas kemandirian ekonomi. Kemudian, Muslihat dan Gerpolek memperlihatkan bagaimana strategi gerilya dan politik menjadi bagian dari revolusi. Pemikiran dan perjalanan hidup Tan Malaka juga terus diteliti dan ditulis kembali oleh banyak sejarawan. Melalui buku-bukunya ini, sosoknya muncul bukan hanya sebagai tokoh revolusi, tetapi sebagai pemikir republik yang visioner. Pemikiran Tan Malaka tetap relevan hingga hari ini, karena ia berbicara tentang hal-hal yang masih kita hadapi. Pentingnya kemandirian ekonomi, kesadaran politik rakyat, dan kemandirian yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda mau baca semua buku-buku tentang Tan Malaka ini, bisa datang ke Perpustakaan Kompas ya. Soekarno begitu ketemu Tan Malaka langsung, Bung, kalau kami ditangkap, Bung yang mimpin ya, bikin testamen politik. Syahrir, Kakanda in optima forma itu. Abangda in optima forma. Karena semua baca dia, nggak ada dosa soal perempuan, ngorganisir yo sampai mentok. Yo semua baca, dengar mitos-mitosnya, mau betunduk uangnya ono di depan kita. Kan pasti siap Abangda, siap Kanda. Kan semua. Dan itu terjadi beneran. Tan Soekarno tuh langsung bikin testamen politik loh di pertemuan kedua. Bung, kalau kami ada apa-apa, Bung nanti yang mimpin republik ya. Iya. Cara terbaik untuk mengenal Tan Malaka yang relatifly masih nggak seseram atau nggak sepanjang dan membutuhkan energi dan komitmen membaca setinggi Madilog dan bahkan juga dari penjara ke penjara juga kan tebal ya, hampir 900 halaman kalau total, adalah Nar de Republik. Kenapa? Karena jadi kalau Madilog ngajarin cara berpikir, Gerpolek dan masa aksi itu ngajarin aksiologi, cara praksis. Nar tuh kayak jembatan di antara dua titik itu. Madilog ngajarin cara berpikir alat revolusi, alat perubahan sosial, masa aksi dan Gerpolek sebagai metode di lapangan. Nar ini kayak menjembatani bahwa berpikir itu penting, praksis itu penting. Tapi berpikirnya harus apa? Berpikirnya harus dalam kerangka perubahan. Praksisnya harus apa? Praksisnya harus terhubung dengan rakyat, menyiapkan kesadaran revolusioner, supaya ketika praksis pun kita tidak dibimbing oleh letupan-letupan spontan yang sesaat. Makanya saya bilang, Nar de Republik itu sebetulnya adalah pintu masuk. Aspek biografisnya juga kuat sekali. Kalau teman-teman nanti membaca edisi kritis punya saya gitu, kelihatan sekali kok bahwa buku ini tuh di-lead oleh situasi yang sangat spesifik sebetulnya. Di kata pengantarnya Tan, di semua kata pengantar Nar ya, disebutkan bagaimana buku ini ditulis pada saat dia pengen pulang ke Hindia gara-gara dia lagi sakit parah di Kanton, di Guangzhou, mengirim surat ke pemerintah kolonial melalui partainya dia, Partai Komunis Indonesia, untuk diizinkan pulang. Karena kalau pulang gitu aja dia pasti akan dibuang antara ke Merauke, ke waktu itu di Gul kan belum, atau di penjara gitu. Jadi dia minta diizinkan untuk pulang, tidak diizinkan. Dia marah, kesel, dan kemudian lahirlah Nar de Republik. Sebenarnya Tan Malaka itu adalah tokoh besar yang tidak pernah menikmati kehidupan yang enak, dikejar di luar negeri dan sebagainya. Kalau pandangan Prof terkait Tan Malaka itu seperti apa? Tan Malaka itu sebenarnya seorang awalnya tokoh besarnya PKI. Di mana letak perbedaannya? Ketika rencana PKI Semaun merencanakan pemberontakan tahun 26-27.
yaitu pemberontakan di sekitar Jakarta, Banten, Desember 26, dan Januari di Silungkang, Sumatera Barat. Nah, dalam rapat mereka di Prambanan, Tan Malaka menolak dengan alasan kita nggak punya kekuatan, masa mau melakukan pemberontakan. Waktu itu posisinya Tan Malaka mewakili PKI di Komintern. Komintern itu organisasi komunis dunia. Lalu Tan Malaka tidak ini, lalu tersingkir dia. Nah, Alimin dikirim ke Moskow untuk menyampaikan kepada Stalin. Malah dia dimaki-maki oleh Stalin. Kamu nggak punya kekuatan mau melakukan pemberontakan. Tan Malaka memang boleh dikatakan termasuk tokoh yang unik. Ya semua unik sih, tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu yang menarik. Tan Malaka adalah salah seorang pemimpin yang sampai dengan kemerdekaan dan meninggalnya tidak pernah menikmati kemerdekaan itu. Bahkan di dalam ketika kita sudah merdeka, dia masih tetap menyembunyikan diri. Ada Malik pernah menangis karena baru dia tahu bahwa yang dia temui tadi itu adalah Tan Malaka. Ini semua akhirnya mengutip Tan Malaka tuh. Kenapa nggak ngutip Nawacita? Satu waktu, mungkin 10 tahun lalu, saya nyebrang dari Kamboja ke Vietnam. Ikutin sungai Mekong itu, masuk ke gorong-gorong Vietcong. Lalu saya cari cara supaya tiba di Vietnam Utara. Saya tiba di Mausoleum Ho Chi Minh. Masuk di situ, di sebelah kanan ada pondok kecil itu. Rupanya itu pondok tempat Ho Chi Minh minum kopi luwak sambil membaca di situ. Ada beberapa buku di situ. Lalu ada foto, saya lirik sedikit. Profilnya itu, tiba-tiba kayaknya saya kenal orang itu. Ternyata itu saya dekat itu foto Tan Malaka. Yang lagi bertengkar dengan Antonio Gramsci, pemimpin Partai Komunis Italia, di forum internasional. Jadi Anda bayangkan, nama yang Anda sebutkan tadi, itu tahun 20-an, sudah bertengkar dengan pemimpin komunis Italia. Bertengkar argumen tentang masa depan dunia itu. Sementara pemimpin kita hari ini tunduk pada Donald Trump. Ada kontras historiografi atau bahkan historicism di sini. Jadi yang Anda tanya sebetulnya bagi saya, kenapa Anda akhirnya pergi pada sumber-sumber awal Republik ini untuk mencari ide tentang Republik, tentang masa depan, tentang visi diplomasi itu. Jadi urgensi itu ada di kita. Kita ingin ada argumen di dalam pertengkaran politik. Tan Malaka mengajarkan kita cara berargumen dengan logik, dialektik, and materialism. Tapi kenapa itu nggak diajarkan di fakultas? Anda ingin cari tahu sesuatu, Anda buka artificial intelligence. Dan artificial intelligence akan menjawab dengan cara dungu, karena pertanyaan Anda dungu. Kan Anda tidak berdebat dengan si AI, Anda cari informasi. Padahal Anda bisa berdebat dengan AI. Jadi komunitas akademis kita itu adalah penunggu informasi. Konsumen demokrasi, bukan produsen demokrasi. Demokrasi diproduksi melalui pertarungan pikiran, itu intinya. Dan Tan Malaka relevannya adalah tetap dicari sebagai sumber awal untuk menikmati keindahan pertengkaran. Tan Malaka menulis, walaupun kalau saya kasih kritik, judulnya itu kontradiktif. Madilog materialisme, dialektika, logika. Dialektika itu menghasilkan kontradiksi. Artinya pertentangkan untuk membatalkan. Logika justru menghilangkan kontradiksi. Tetapi buku itu dipakai hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia ke depan itu memerlukan cara berpikir untuk menguji politik dengan prinsip-prinsip Marxisme, dialektika, logics. Kita kosong dalam perdebatan apapun dari parlemen sampai dapur SPPG nggak ada pembicaraan tentang dialektika tuh. Padahal untuk menghasilkan nutrisi yang bagus mesti ada dialektika antara emak-emak dan supply, antara guru dan murid. Paling tidak ada bicara tentang apa artinya nutrisi itu, apa artinya stunting itu. Kita konsumsi sesuatu tanpa kita sadar bahwa yang kita konsumsi sebetulnya tidak kita tahu apa isinya itu. Jadi produce argumen itu intinya. Dan kita ingin kembalikan politik argumentasi itu ke dalam kampus.